Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari teks berikutnya dari teks yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kalian akan belajar dengan menyenangkan mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Kalian akan memahami teks prosedur dengan memperhatikan contoh tayangan berikut ini. Hello everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Di video kali ini aku mau bikin tema bersih-bersih. Nah, hari ini aku mau membuat sponge cake. Dan kali ini beneran kue sponge. Aku terinspirasi kue ini dari channelnya Emma Goodies yang bikin kue ini beberapa waktu lalu. Buat kalian yang mau ngeprank mungkin bisa bikin ini di rumah ya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, masukkan mentega. Kali ini aku pakai campuran mentega dan margarin. Harus suhu ruang ya, tapi kalau kalian mau pakai salah satu aja boleh kok. Kemudian masukkan gula dan sekalian pasta vanilanya. Lalu aduk sampai menteganya creamy kayak gini. Sudah dulu ya. Nah, untuk memahami pembelajaran hari ini, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami pengertian teks prosedur sesuai model yang dibaca, siswa mampu memahami tujuan teks prosedur yang dibaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri penyajian dan ciri bahasa teks prosedur yang dibaca, siswa mampu membedakan jenis teks prosedur yang dibaca, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur yang dibaca, kemudian siswa mampu menyajikan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi perhatikan dengan benar ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk yang pertama silakan kalian lihat buku paket halaman 83 hingga 85. Di situ ada contoh teks prosedur. Berbeda-beda ya, dengan judul yang berbeda. Yang pertama, cara memainkan angklung. Yang kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Yang ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Dari ketiga judul itu ada satu kata yang sama, yaitu kata cara. Nah, berdasarkan kata cara yang kita temukan itu, kira-kira bisakah kita tebak apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang memberikan panduan kepada pembacanya atau pemirsa agar melakukan suatu kegiatan secara tepat dan akurat dengan urutan yang tepat, yaitu seputar membuat sesuatu, melakukan sesuatu, memainkan sesuatu, maupun menggunakan sesuatu. Berdasarkan judul teks prosedur yang ada pada buku paket tadi, kita bisa identifikasi jenis teks prosedur yang ada ya. Nah, bisa dilihat dari judulnya. Jadi jenis teks prosedur yang pertama adalah cara memainkan. Kemudian yang kedua adalah cara membuat. Bisa ini membuat makanan ataupun obat ataupun semacam kerajinan tangan ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah cara melakukan. Dan yang terakhir ada teks prosedur yakni cara menggunakan. Untuk contohnya teks prosedur cara menggunakan bisa kita cara membaca peta alias kita menggunakan peta, kemudian cara menggunakan stetoskop, dan bisa juga cara menggunakan kartu ATM. Jadi teks prosedur cara menggunakan ini hanya ditunjukkan untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan suatu alat khusus. Untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita bersama-sama mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur. Artinya adalah kaidah kebahasaan itu aturan penulisan dalam teks prosedur. Yang pertama, pada bagian pembuka menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif ya, seperti susah, seperti ribet, ataupun memakan waktu lama, mahal, dan lain sebagainya. Kata-kata negatif itu sebaiknya diubah menjadi mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, indah, murah, menyenangkan, dan lain sebagainya.
Kemudian, jika pada teks prosedur itu merupakan teks cara membuat sesuatu, berarti sertakan terlebih dahulu bahan dan alat yang dibutuhkan sebelum kita menguraikan langkah pembuatannya. Ingat, dalam penyajian bahan dan alat kita harus akurat, biasanya ditandai dengan ukuran yang memastikan. Contoh 1 gram maizena, 12 tangkai ilalang kering. Artinya sesuai takaran, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Pada bagian penyajian langkah-langkah dalam teks prosedur, bagian penyajian langkah-langkah ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama paragraf. Jika bentuknya paragraf itu ditandai dengan, lihatlah, pertama, kedua, ketiga, langkah terakhir, dan sebagainya. Seperti itu ya, jadi bentuknya paragraf. Nah, bentuk penyajian yang kedua adalah dengan penomoran. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Seperti ini contohnya ya. Nah, untuk jumlah penomorannya sesuai dengan masing-masing, bergantung dengan banyaknya proses yang dibutuhkan. Kita lihat langsung ke teks prosedur, itu terdapat kalimat perintah. Seperti ini contohnya, ditandai dengan tanda seru. Teks prosedur menggunakan konjungsi temporal. Contohnya lalu, sebelum, kemudian, ketika, dan sebagainya. Selain itu, dalam teks prosedur juga terdapat kata yang menyatakan saran atau tujuan. Seperti itu contohnya, agar, untuk, supaya, dan lain sebagainya. Dalam proses pembuatan, kita juga harus terdapat batasan, hingga merata, hingga tercampur sempurna, hingga halus. Tujuannya adalah agar yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan, hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir, biasanya dalam melakukan suatu hal kan kita membuat kesalahan, maka dalam teks prosedur harus benar-benar detail. Kita juga menyajikan kalimat peringatan, bisa ditandai dengan jangan lakukan, hindari, atau sebagainya. Pada bagian penutup, yang biasanya menyajikan bagian kesimpulan atau saran ini, biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang memberikan motivasi agar pembaca atau penonton kita mau dengan bersemangat melakukan setiap step atau setiap langkah yang sudah kita jelaskan tadi ya. Contohnya, wah, ternyata mudah ya cara membuatnya. Terlihat cantik kan? Selain itu, cemilan ini sehat dan cocok disantap untuk bersantai. Sekarang giliran kamu mencoba di rumah. Selamat berkreasi ya. Nah, itu beberapa contoh dari kalimat motivasi yang ada pada teks prosedur. Untuk memahami kaidah kebahasaan teks prosedur lebih dalam lagi, kalian bisa membaca buku paket halaman 108 hingga 110 dan mencatatnya dalam buku tulis bahasa Indonesia. Sekarang saatnya untuk berlatih penguatan. Pada pembelajaran kali ini, kalian ditugaskan untuk kalian buka buku paket halaman 105 ya. Kalian diminta untuk memperbaiki dan melengkapi teks prosedur membuat angklung. Silakan diisi sesuai perintah 1 hingga 4, kemudian kalian tulis ulang dalam buku tulis bahasa Indonesia. Hasilnya silahkan kalian foto dan kirimkan kepada Ustazah melalui Google Classroom. Selanjutnya, untuk latihan mandiri di rumah agar kalian lebih dalam lagi dalam memahami teks prosedur ini, silahkan kalian lengkapi tabel-tabel latihan pada halaman 111, 112, dan 113 dengan baik ya. Alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkesan dan kakak semua memahami materi pembelajaran yang Ustazah sampaikan ya. Terima kasih, sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.